Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Alhamdulillah baik-baik, Pak. Ini Pak, saya mau mengidentifikasi dan bertanya kepada Bapak selaku kepala sekolah, bagaimana cara Bapak untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau dugaan moral, Pak. Oh iya Pak, terima kasih Pak. Kemudian Pak, maaf ada pertanyaan selanjutnya. Bagaimana Pak, kan selama ini Bapak menjalankan aktivitas sebagai kepala sekolah, bagaimana cara Bapak mengambil keputusan, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama Pak, yang sama benar, dan di antaranya itu sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, saya akan berdiskusi dengan Dewan Guru sebagai warga sekolah. Oh, jadi Bapak melibatkan Dewan Guru ya? Iya. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur Pak, langkah-langkah apa Bapak lakukan, kemudian seperti yang prosedur yang Bapak lakukan selama ini. Yang pertama, saya mengecek dulu permasalahan, menentukan pihak mana saja yang terkait, mendiskusikan dengan Dewan Guru jika menyangkut kepentingan sekolah secara umum, kemudian membuat keputusan. Namun, jika itu berkaitan dengan tugas saya pribadi, maka akan saya putuskan sendiri dengan mempertimbangkan baik buruk serta aturan yang berlaku. Oh iya betul Pak ya. Jadi kita juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan baik buruknya itu sebuah aturan. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak lakukan atau Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Berdiskusi dengan pihak yang terkait permasalahan tersebut dari hati ke hati akan memudahkan mengambil keputusan. Oh iya. Jadi dalam hal ini hati nurani Pak ya, semacam seperti itu. Kemudian hal-hal apa saja yang Bapak lakukan yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Pak? Ketika saya harus memutuskan persoalan yang berkaitan dengan perasaan kasihan pada pihak-pihak tertentu, di situ saya terkadang merasa sangat sulit. Iya Pak, memang itu Pak kalau apalagi ada unsur-unsur kekeluargaan apa ya Pak. Kemudian yang pertanyaan keenam Pak, maaf ini panjang Pak. Ya. Apakah Bapak memiliki atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan kasus etika dilema ini Pak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah Bapak memilih waktu yang baik, kemudian atau bentuk prosedurnya bagaimana yang Bapak jalankan? Tergantung seberapa mendesak dan seberapa besarnya pengaruh terhadap lembaga yang saya pimpin.
Jika memang memerlukan waktu dan pihak-pihak lain yang terlibat, maka saya membuat alokasi waktu khusus. Oh iya Pak. Ya, pertanyaan selanjutnya Pak. Eh, Apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan, terutama khususnya di kasus-kasus dilema etika, Pak? Saya lebih melibatkan Dewan Guru jika memutuskan sesuatu yang berkaitan dengan persoalan sekolah. Oh iya Pak. Kemudian dari semua hal-hal yang telah terjadi, telah disampaikan Pak, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dalam pengalaman pengambilan keputusan dilema etika, Pak? Semua persoalan bisa dicari jalan keluarnya jika kita diskusikan bersama dengan mengacu pada aturan yang berlaku dan mempertimbangkan dampak baik buruk, di mana dampak baik buruk yang paling minimal yang kita ambil. Oh iya, Pak. Terima kasih ini, Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya sudah berada di UPT SPF SD Negeri Raja Wali bertemu dengan Bapak Muhlis, di mana dia sebagai kepala sekolah di sekolah ini. Selamat pagi, Pak. Pagi Bu Reni. Iya, mohon maaf ini mengganggu waktunya, Pak. Oh iya. Saya Reni Astuti Latif. Saya dari CGP Angkatan Ketiga, Pak. Ingin melakukan tugas saya di mana ada demonstrasi konseptual. Yang ingin saya tanyakan yang pertama, Pak, ini mengenai tentang pengidentifikasian kasus-kasus yang pernah Bapak alami di sekolah yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Pak. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk mengetahui jenis kasus yang kami hadapi cukup mudah, yaitu dengan melihat kepentingan apakah benar atau salah. Jika kasus dilema etika itu kedua posisi sama-sama benar, tapi kepentingan itu bisa bertentangan. Tetapi kalau kedua kepentingan tadi salah satunya melanggar hukum, maka dipastikan itu termasuk kasus bujukan moral. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Pertanyaan selanjutnya, Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Untuk kasus dilema etika, di mana kedua kepentingan sama-sama benar, saya memperhatikan apakah masalah tersebut tinggi rendahnya muatan kepentingan. Misal ya, Ya, Pak. apakah itu kepentingan pribadi, kelompok, kesetiaan, kebenaran, atau kejujuran, jangka pendek atau jangka panjang. Di samping itu, saya juga memperhatikan sejauh mana dampak yang ditimbulkan dalam pengambilan keputusan tersebut. Iya, iya, iya. Betul, betul, Pak. Ya, saya langkah ke pertanyaan ketiga, Pak. Banyak-banyak Langkah-langkah, pertanyaannya ini, Bu. iya, ada beberapa, Pak. Langkah-langkah atau prosedur yang bagaimana Bapak biasa lakukan selama ini, Pak? Apa, Bu? Tahu bisa diulang? Iya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang Bapak biasa lakukan selama ini? Langkah-langkahnya, Pak. Langkah-langkah
selama ini dalam pengambilan keputusan yang kami lakukan, pertama tentu kita melihat kasus ini bersinggungan dengan apa saja dan sejauh mana nilai-nilai itu bertentangan. Yang kedua, kita lihat siapa yang terlibat di dalam permasalahan tersebut. Nah, yang ketiga, kami melakukan pengumpulan data berupa fakta yang sudah terjadi karena kemudian kami analisa dengan apa paradigma yang terjadi. Nah, di sini setelah kita tahu faktanya, kita lihat kebenaran atau salah. Kemudian setelah itu kita melakukan pengambilan keputusan. Kemudian setelah itu kita lakukan refleksi apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kaidah norma yang ada dan semua pihak dapat menerimanya. Ya, Pak, ya, Pak. Kemudian Pak, maaf Pak, ini ada lagi hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan, khususnya kasus-kasus dilema etika, Pak? Dalam kasus dilema etika dikatakan apabila sesuai dengan nilai dan tidak menimbulkan masalah di kemudian itu, saya kategorikan efektif dalam pengambilan keputusan. Ya. Kemudian Pak, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan Bapak dalam mengambil keputusan, terutama kasus-kasusnya dilema etika, Pak? Tantangan yang terbesar tentunya datang dari pihak yang terlibat dalam memutuskan suatu permasalahan, yaitu upaya mempersatukan pemikiran dan kesepakatan yang memerlukan waktu yang panjang untuk menyamakannya. Di samping itu, kami juga harus dapat memilih dan memilah solusi demi solusi yang disampaikan untuk kami jadikan sebuah jawaban yang dapat diterima semua orang. Ya, baik Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya Pak, apakah Anda atau Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penanganan kasus dilema etika, ataukah apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat ataukah memiliki jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan, Pak? Nah, kalau jadwal tergantung kondisi kasus yang terjadi, Bu. Yeah. Kadangkala ada keputusan yang harus kita putuskan segera, tetapi ada juga keputusan yang bisa kita undur. Yeah. Nah, kalau sifatnya yang salah segera berarti kita tidak boleh membuat jadwal harus kita putuskan segera. Yeah. Jadi tidak bisa ditunda-tunda. Kalau masalah itu masih bisa kita tunda keputusannya, maka kita buat jadwal tertentu supaya hasil keputusannya efektif dan efisien. Iya, betul Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa Pak yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, Pak? Tergantung permasalahan yang kita hadapi. Iya. Kadang melibatkan semua guru Pak ya, seperti itu Pak ya. Iya. Iya. Kadang kita melibatkan semua guru dalam pengambilan keputusan. Terkadang juga melibatkan beberapa guru. Iya. Atau wali kelas, guru BK, Iya. wakil kepala sekolah. Kadang juga melibatkan komite sekolah jika permasalahan ini menyangkut kepentingan orang tua siswa. Dan bahkan kami juga meminta saran dari pengawas sekolah
sebagai atasan kami dalam pengawasan dan pembinaan. Iya, nggak lepas tanggung jawab dari pengawas, Pak. Iya. Jadi dari semua hal yang telah disampaikan, Pak, pembelajaran apa kira-kira yang Bapak petik dari pengambilan keputusan dilema etika ini, Pak? Nah, pertama, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi harus dilakukan dengan pemikiran yang matang. Apakah termasuk kasus dilema etika ataukah bujukan moral? Kemudian ada kasus yang perlu diselesaikan segera yang perlu saya putuskan sendiri. Atau beberapa kasus diselesaikan secara kolektif. Selanjutnya, dalam pengambilan keputusan saya harus memperhatikan kepentingan kedua sisi agar tidak menimbulkan gejolak berkelanjutan. Oh iya. Ini maaf ini Pak mengganggu ini waktu. Terima kasih banyak Pak atas jawaban-jawaban yang sangat membantu saya. Iya, Iya, terima kasih banyak juga Ibu Reni sudah saya berkunjung ke sekolah kami. terima kasih Pak. Saya tinggalkan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.